Pemirsa, pemerintah akhirnya mencabut PPKM setelah COVID dianggap melandai. Lalu apa dampaknya dengan industri pariwisata nasional? Dan untuk itu kita sudah terhubung dengan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sandi. Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat tahun baru 2023 Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dari Ngurah Rai, Bali. Baik. Ya. Pak Sandi, ini sudah terlihat ada dampak penghentian PPKM terhadap pelaku industri pariwisata. Ini seperti apa proyeksi terlihatnya di tahun 2023 nanti Pak Sandi? Ya, Astungkara, alhamdulillah dengan akhirnya PPKM yang sudah diumumkan oleh Bapak Presiden, geliat pariwisata yang tahun 2022 ini tumbuh signifikan, semakin terasa optimismenya. Kami mencatat tahun ini pergerakan wisatawan Nusantara di atas 700 juta dan ini di atas target optimis sekitar 20%. Yang sangat menggembirakan adalah wisatawan Nusantara ini juga menopang tingginya penciptaan lapangan kerja yang mencapai angka di atas 1,1 juta di tahun ini. Wisatawan mancanegara juga bertumbuh luar biasa. Target optimis 3,6 juta, per hari ini kita akan menembus angka 5,2 juta. Dan ini adalah suatu prestasi yang patut kita syukuri. Hari ini saya ada di Ngurah Rai, Bandara Ngurah Rai, untuk menyambut wisatawan mancanegara pertama yang akan memasuki Indonesia. Kebetulan flight-nya adalah Qatar Airways dari Doha, dan ini akan kita kalungkan sebuah bunga yang tentunya nanti akan memberikan suatu penanda kita akan bergerak, karena tahun ini, tahun 2023 targetnya total dilipat gandakan ke 7,4 juta target optimis. Jadi dengan PPKM telah berakhir, kita meyakini walaupun kita harus tetap waspada bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mencetak 4,4 juta lapangan kerja baru di akhir tahun 2024 dan juga akan membuka peluang usaha khususnya di sektor-sektor unggulan seperti kuliner, hotel, restoran, dan kafe, dan juga fashion serta industri kerajinan tangan. Kami sangat optimis dan kita harapkan dengan dukungan semua pihak target ini bisa tercapai di tahun 2023. Mas Andi, ini yang kita ketahui bahwa tahun 2023 ini sudah mulai nih yang dianggap sebagai tahun politik. Apakah ini ada pengaruhnya terhadap industri wisata di Indonesia ataukah ini justru akan menambah ketertarikan agar semakin banyak wisatawan akan sebagian baik itu lokal ataupun mancanegara yang datang ke Indonesia? Seperti apa Mas Andi? Kami memproyeksikan justru di 2023 ini akan meningkat 2 kali lipat ke angka optimis untuk wisatawan mancanegara 7,4 juta, dan di 2024 di tahun politik akan ditingkatkan 2 kali lipat lagi ke angka 14 juta seiring dengan pulihnya kita pasca pandemi dan juga minat wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Politik dan demokrasi Indonesia semakin matang dan menjadi acuan dari demokrasi yang telah mengedepankan suatu inovasi di mana kontestasi demokrasi ini tidak lagi disambut dengan rasa was-was oleh wisatawan dan investor, tapi justru mereka meningkatkan minatnya untuk berwisata di Indonesia dan menanamkan investasinya. Dan tentunya peluang yang tadi sempat disampaikan Bapak Menko ini menjadi suatu peluang yang sangat menarik. Baru saja saya menyelesaikan serangkaian pertemuan dengan para investor
yang menyatakan mereka sangat antusias untuk menanamkan investasinya di tahun 2023 dan 2024. Jadi bagi kami kontestasi demokrasi kita disambut dengan penuh sukacita. Kita akan buktikan bahwa ini bukan demokrasi yang memecah belah kita, tapi justru memberikan suatu dorongan agar bertambah jumlah wisatawan dan juga investasi untuk masuk ke Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif sudah bergabung bersama kami di Indonesia Menyambut tahun 2023. Kita harapkan bersama Windy bahwa pariwisata di Indonesia ini tahun 2023 ini semakin meningkat, banyak Betul. wisatawan yang datang ke Indonesia. Ya.